Dan hukum dari azan ini mohon maaf ya, hukum dari azan ini tertinggal tadi, hukumnya adalah sunnah apa Pak? Hukum azan ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah wajib untuk sebuah wilayah. Kalau tidak ada yang adzan satupun di wilayah itu, dosa semuanya satu kampung itu. Tapi kalau ada satu aja yang adzan, misalkan Masjid Ar-Rahman, yang lainnya nggak ada adzan, itu sudah mencukupi sebetulnya. Gitu. Baik bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk ke bab azan. Silahkan dibuka kitabnya halaman 40. Nomor hadis ke 178. Betul 178 apa 187? 178. Baik. Babul azan. Di kitab lain babnya babul azan wal iqamah. Tapi di sebagian kitab babul azan. Kemarin sebelum kita masuk ke bab azan, kita sudah membahas mengenai babul auqat, bab mengenai waktu sholat, termasuk masuknya waktu sholat dan tanda-tandanya, juga akhir dari waktu sholat. Nah, maka ketika masuknya waktu sholat, dengan apa cara memanggil orang-orang supaya mereka pada tahu bahwa ini sudah masuk waktu sholat? Caranya adalah dengan azan. Padahal bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu sudah diwajibkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya itu 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Tetapi selama 3 tahun itu belum ada syariat azan, karena Nabi masih di Mekah, belum ada syariat azan. Pas Nabi SAW hijrah dan sampai ke Madinah, nah disitulah mulai ada gimana nih caranya supaya orang-orang tahu bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Maka mereka diskusilah. Ada yang menyarankan bahwa penanda waktu sholat coba dengan lonceng. Ada lagi yang berpendapat jangan lonceng. Lonceng itu tasabuh terhadap kaum Nasrani. Coba dengan trompet. Trompet kan cara memanggilnya orang Yahudi. Jangan trompet, coba dengan api. Jangan api kan itu dari kaum Majusi. Gimana ya caranya? Kemudian sebagian sahabat ada yang pakai kentongan. Jadi kentongan itu sunnah para sahabat, dipakai oleh kita ngeronda kan gitu. Kentongan tong 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 kalau udah waktu sholat nih. Dengan tanda-tanda yang ada kemarin yang sudah disebutkan, mereka saling memanggil, bisa dengan panggilan khusus, as-sholah, as-sholah, bisa dengan kentongan. Kadang-kadang saling ngirim SMS. Masuk sholat, ayo sholat. Nah kan, dulu kayak gitu. Melihat kericuhan seperti itu, Nabi SAW belum juga turun wahyu. Kira-kira cara apa yang paling efektif untuk memberitahukan bahwa ini sudah masuk sholat? Setelah diskusi lama, malam-malam istilahnya gitu kan, alot juga diskusinya, akhirnya belum ada keputusan final di situ. Sahabat sudah saking malamnya pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Zaid bin Robih. Beliau mimpi setengah sadar, Pak. Kita kan pernah seperti itu, mimpi setengah sadar. Dan nanti hadisnya akan kita bacakan dalam hadis pertama di bab azan ini. Cuma bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke hadisnya, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan seperti ini. Aku sangat mengetahui bahwa fase-fase sholat ketika zaman Nabi SAW
ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah ketika sholat menghadap Baitul Maqdis. Kan dulu setelah sholat diwajibkan, Nabi SAW ketika di Mekah pun menghadap Baitul Maqdis sampai ke Madinah. Dan di Madinah sholat menghadap Baitul Maqdis itu selama 17 bulan. Nah, singkat cerita, setelah itu turunlah ayat Qad nara taqalluba wajhika fis samai, Al-Baqarah 144. Terus supaya cepat, tahapan kedua setelah itu kemudian sholat dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menghadap Masjidil Haram. Kemudian tahapan yang kedua, sholat itu adalah ini mengenai azan. Dulu sahabat istilah kata ricuh gitu ya, untuk menentukan gimana nih caranya untuk memanggil para sahabat supaya masuk ke masjid karena itu sudah masuk waktu sholat. Nah, itulah yang akan nanti kita bahas hadisnya. Kemudian tahapan sholat yang ketiga adalah, ini unik nih bapak-bapak, harus kita catat juga tahapan sholat yang ketiga. Dulu sahabat pun saking jauhnya mereka dari rumah ke masjid Nabawi, mereka itu kadang-kadang suka telat, istilahnya masbuk. Istilahnya Nabi sudah 1 rakaat atau 2 rakaat, mereka itu nanya ke sahabat yang sudah sholat. Nanya ke sahabat yang sudah sholat. Misalkan ada sahabat yang sedang sholat, katakan di sini Pak RT Ahmad Madun, Pak RT ini udah berapa rakaat? Udah ketinggalan 2 rakaat lu gitu kan. Nah, sahabat yang nanya itu melakukan sholat dulu 2 rakaat yang tertinggal, kemudian masuk barisan ke jamaah, baru ikut Nabi SAW sholat sampai selesai. Dulu seperti itu Pak, orang yang masbuk itu. Jadi nanya dulu ke sahabat yang sholat, berapa rakaat nih? Udah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat cepet gitu kan, baru ikut ke saf, ke jamaah. Sampai pada akhirnya Mu'ad bin Jabal pun sempat ketinggalan dalam sholat. Tapi Mu'ad bin Jabal dia memiliki ya udahlah gini aja sholatnya, ikut Nabi dulu sampai selesai, dia kurang berapa tinggal nambahin. Misalkan tinggal 2 gitu kan, dia tinggal nambahin 2 rakaat. Itu sampai kita laksanakan sampai saat ini. Kata Nabi SAW, cara yang betul adalah cara yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Kayak gitu dulu, sampai kayak gitu. Nah itu. Nah, tahapan kedua dari sholat ini akan kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih qala tapa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakara al-adzana bitarbi'i takbir bighairi tarji' wal iqamata furada illa qad qamatis shalah qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqin. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Jadi bapak-bapak sekalian, kita kadang-kadang bingung ya ngaji itu. Kenapa sih azan itu harus dibahas? Kan kita udah pada tahu. Ya kan? Jadi bab azan ini adalah ma'lumun minad dini bid darurah. Sesuatu yang orang sudah pada tahu bahwa itu adalah penanda waktu sholat. Kan gitu. Jawabannya adalah ya Islam kita sebetulnya adalah Islam keturunan. Dan kita kadang-kadang beragama itu ngikutin bapak, ngikutin keumuman orang-orang yang ada di kampungnya. Orang sholatnya seperti itu, ya saya pun seperti itu sholatnya. Ya udah umum kok azan memang seperti itu, emang ada yang salah kan gitu ya Pak ya. Nah makanya sebetulnya bapak-bapak kita ngaji itu supaya kita bijaksana. Andaikan ada beda, ada orang yang beda dengan kita, ya kita bijaksana menyikapinya. Terus kita pun yakin, oh ternyata kita melakukan apa yang kita praktekkan selama ini betul ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kan syarat dari ibadah diterima itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua shawab. Shawab itu sesuai dengan acuan dari syariat agama Islam. Baik, azan. Apa sih azan itu? Kalau azan secara lughah itu secara bahasa, itu adalah al-a'la. Al-a'la itu meninggi. Makanya sunnah, orang yang azan itu orang yang suaranya tinggi lagi bagus. Tinggi, melengking. Dulu kan gak ada speaker, Pak. Jadi gimana hebatnya suara Bilal bin Rabah. Saking tingginya, nada tinggi, tapi tidak fals. Bisa menjangkau semua orang yang ada di pelosok negeri Madinah. Jadi al-adzan itu al-a'la, tinggi. Baik, sebetulnya fungsi azan itu apa? Apa Pak fungsi azan itu? Ya, menunjukkan waktu sholat sudah masuk, plus memanggil orang-orang untuk datang ke masjid supaya sholat berjamaah. Itu inti dari azan. Adanya azan itu seperti itu. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, apabila ada orang yang mendengar azan tetapi dia sholat di rumah, tidak ada sholat baginya. Sekali lagi, apabila ada seseorang yang mendengar azan, mustahil ya untuk zaman saat ini nggak mendengar azan. Ya, benar nggak? Apabila ada orang yang mendengar azan di masjid, tetapi dia malah sholat di rumah, maka tidak ada sholat baginya. Artinya apa? Sholat ini penanda masuknya waktu untuk melakukan sholat, plus ngajak orang yang mendengarkan azan ini untuk ke masjid, sholat berjamaah di dalam masjid. Nah itu bedanya dengan iqamah apa? Kalau azan adalah untuk memanggil dan memberitahukan waktu sudah masuk, kalau iqamah adalah sebagai penanda sholat ini sudah mau dilaksanakan. Kalau tadi masuknya waktu sholat azan, kalau iqamah adalah penanda bahwa sholat segera akan dilaksanakan. Nah, itu bedanya. Makanya iqamah itu sunnahnya cepat. Kalau azan lambat. Kalau iqamah sunnahnya cepat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah gitu. Kalau azan memang sunnahnya dipanjang-panjang. Nah gitu. Tadi yang dibacakan oleh Pak Maskuri dari Abdullah bin Zaid bin Rabbi, bahwa beliau mimpi mengenai teks azan. Kemudian teks azan ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, yang semalam kita bahas mengenai cara memanggil sahabat semua untuk melakukan sholat berjamaah, ternyata aku didatangi oleh seseorang yang mengajari aku kalimat yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah apa? Itu adalah mimpi yang hak. Maka ajarkanlah kalimat itu kepada Bilal, karena dia memiliki suara yang tinggi lagi merdu. Nah itu. Di sini yang azan bukan yang mimpi, bukan Abdullah bin Zaid, tetapi yang azan adalah Bilal bin Rabah, padahal yang mimpi tadi. Kemudian setelah itu, setelah tahu bahwa cara memanggil orang dengan azan, datang Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, padahal sebelumnya aku pun mimpi demikian. Kata Nabi, apa yang menghalangimu untuk membicarakan mimpimu itu? Aku malu wahai Rasulullah. Begitu. Adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setingkat Umar pun malu kepada Nabi. Bahwa Umar itu udah duluan mimpinya mengenai azan ini, tapi ragu-ragu mau bilang sama Nabi. Nah itu mula-mula bahwa ada azan sebagai penanda masuknya waktu sholat.
Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sudah kita maklumi kalimat azan itu ada berapa? Kalimat azan dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Ayo ngitung dulu, yang suka azan siapa? Bang Yayat. Kalimat azan termasuk pengulangannya. 12. Ada? Panain berapa? Oh, enggak ngitung. Ayo kali aja ini muadzin ikhtilaf. Coba kalimat adzan itu ada berapa? 10, 12, 10 berapa? 14. Enggak bisa kurang, Pak. Lebih dikit. Lebihin dikit. 14 lebihin dikit. 1, 15. Kalimat adzan dari sanahnya sampai kita sekarang adalah 15 kalimat. Berarti azan ini, hadis mengenai azan ini mutawatir. Enggak ada perbedaan ulama di sini. Artinya mutawatir itu enggak ada perbedaan. Dari ini kayak gini, dari ini pun kayak gini juga gitu. Sampai ke kita, Masya Allah terjaganya ini azan, kalimat azan, sampai ke kita pun seperti itu. Kalimatnya ada 15. Coba buktiin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pernah ngitung enggak, Pak? Nah itu kan buktinya bahwa Islam kita adalah Islam keturunan. Kita melakukan keagamaan ini ya udah. Emang sebelum saya pun melakukan seperti itu. Nah makanya ini kita ada dasar ilmunya. Ya. Jadi kalimat adzan ada 6, 15. Berarti gak ngantuk ya. Saya lihat tadi kayaknya gitu, ngantuk semua. Ada 15 kalimat azan itu. Kabar baik untuk yang suka azan. Kata Nabi SAW, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan fi yaumil qiyamati. Apa artinya, Pak? Muadzin itu mereka nanti di hari kiamat paling panjang lehernya di antara manusia yang ada di situ semua. Serem dong, panjang lehernya gitu kan. Kita bayangin kan serem. Bukan masalah seremnya, tapi muadzin itu saking mulianya nanti ketika orang hiruk pikuk, sengsara, ketakutan yang sangat. Muadzin itu mereka bisa menjangkau orang-orang yang sedang dalam keadaan takut itu. Oh si Ucup tuh lagi ngapain gitu kan. Saking tinggi lehernya. Coba Bapak-Bapak pernah naik misalkan ke lantai 30 sebuah gedung. Kalau kita lihat ke bawah itu kan kita bisa memantau semuanya. Begitupun muadzin nanti di yaumil qiyamah. Al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Muadzin itu paling panjang lehernya di antara manusia semua nanti di hari kiamat. Nanti Bang Yaya tuh panjang lehernya. Karena jarang adzan jadi panjangnya cuma ya kurang panjang gitu kan. Naik Monas. Ya kayak gitu, Pak. Jadi jangkauan gitu enak kan. Kita kalau berada di ketinggian terus lihat orang-orang di bawahnya kan kayak gimana gitu kan. Nah itu keutamaan orang yang adzan. Ada satu lagi nih yang luar biasa untuk orang yang adzan. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awwali. Andaikan manusia tahu luar biasanya pahala besar untuk orang yang adzan dan shaf awal, tsumma lam yajidu illa ayyastahimu la astahamu. Tapi mereka tidak menemukan cara lain kecuali dengan mengundi.
pasti mereka akan melakukannya dengan cara undian. Sop awal, kalaupun misalkan mereka tahu fadilah keutamaan yang ada di sop awal itu, mereka rebutan, Mbak. Kalau udah kepenuhan semua, tentu mereka akan mengadakan undian. Saking besar pahala yang ada di sop awal. Termasuk muadzin, orang yang azan. Andaikan kita tahu pahalanya saking besarnya, gak ada bandingannya, kita pun rebutan azan. Yang suara pas-pasan pun mungkin gitu kan, maksain diri pengen azan. Ya. Karena saking besar pahala orang yang azan. Termasuk orang yang menjawab ketika azan. Nah itu. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi hadis selanjutnya yang dibacakan oleh pemaskuri adalah ketika sholat subuh ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Setelah hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah apa hayya 'alal falah? Setelah hayya 'alal falah disunnahkan untuk meneriakan atau memanggil dengan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Itu memang sunnah dan ada dari nabinya. Jangan dikata itu bid'ah. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kalimat as-sholatu khairum minan naum itu tidak ada pada zaman Nabi. Ada, ini hadisnya. Bahwa Bilal bin Rabah ketika itu subuh. Jadi kan subuh itu ada dua Pak azannya Pak. Sebelum masuknya waktu subuh itu azannya Bilal bin Rabah. Setelah subuh masuk baru Abdullah bin Umi Maktum. Nah katakanlah 30 menit atau 1 jam sebelum subuh masuk, Bilal bin Rabah di sini azan dengan membangunkan orang dengan kalimat itu, as-sholatu khairum minan naum. Jadi kalau ditambah itu berapa kalimat azan subuh? 17. Itu. Kita kan pernah dengar ya, waktu awal-awal pandemi itu di Yaman terus di negara-negara Islam ada kalimat as-sholatu fi mahalikum. As-sholatu fi mahalikum. Dan ini pun pernah kejadian ketika zaman Nabi SAW. Ketika itu hujan lebat, hujan sangat deras sekali sehingga mengakibatkan masjid becek, berlumpur, hampir banjir. Gimana mau sholat kalau masjid ini seperti itu? Kan kemarin sudah dikatakan kan gak ada atap. Kalau hujan ya banjir tuh masjid. Nah itu. Jadi Bilal pada waktu itu menyerukan itu, as-sholatu fi mahalikum, as-sholatu fi mahalikum. Sholat di rumah aja, sholat di rumah aja. Termasuk kemarin kan kalimat-kalimat itu dipakai ketika awal-awal pandemi kita. Sempat ada kan dengar ininya kalimat seperti itu. Nah itu melalui mengenai azan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke bahasan berikutnya supaya tidak ngantuk. Jangan kira bukan Bapak aja yang ngantuk, saya juga ngantuk ini. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan supaya kita hidup pengajiannya. Nah, mohon diperhatikan juga nanti, mohon maaf ini saya harus ngomong seperti ini. Dalam kalimat hayya 'alas shalah bukan hayya 'alal shalah. Shad itu termasuk salah satu huruf yang apabila ditempeli alif lam masuknya ke alif lam syamsiah kan? Bukan hayya 'alal shalah. Masukkan shad itu langsung hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falahnya baru lamnya alif lam qamariyah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ya. Hayya 'alas shalah shadnya masukin. Kalau ya hayya 'alal falah alif lamnya yang kita jelaskan. Alif lam qamariyah. Hayya 'alal falah. Dan Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini disunahkan bahwa tarji di bahasa azan itu ada tarji. Tarji itu pengulangan kedua, tapi yang kedua ini nadanya lebih tinggi. Ya. Allahu Akbar yang pertama tinggi tapi agak rendah. Allahu Akbar. Yang keduanya baru tinggi. Gas gitu. Saya nggak bisa nyontoinnya, Pak. Nanti diketawain lagi. Allahu Akbar, Allah. Nah itu. Yang keduanya tinggi. Termasuk ketika syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, syahadat yang keduanya tinggiin lagi. Melengking. Nah, itu tarji. Jadi setiap pengulangan kalimat yang kedua harus ditinggikan. Ya. Termasuk hayya 'alas shalah, hayya 'alas yang keduanya lebih tinggi lagi. Habis waktunya. Itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tadi mengantuk ya? Oke, baik. Betul. 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 Baik. Tadi hadis keutamaan orang yang azan atau muadzin kita harus bedakan. Kalau yang lehernya panjang itu khusus untuk muadzin, ya. Al muadzinuna atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Itu untuk muadzinnya, untuk Bang Yayat, untuk Panain. Kalaupun yang besar pahalanya di sini yang kebagian dua. Lau ya'lamun nasu ma fin nidai, andai kata orang tahu pahala besar bagi orang yang azan plus orang yang menjawab azan, itu pahalanya besar. Tapi tidak termasuk atwalun nasi a'naqon, hanya pahalanya besar saja. Itu ya tidak termasuk ya Pak ya. Kalau Bapak mau panjang lehernya nanti di hari kiamat, nah azan sekarang Pak. Itu bahasa kinayah sebetulnya, bahasa kinayah. Bisa jadi memang realitasnya nanti seperti itu, bisa jadi nanti bahwa orang yang azan itu dia bisa memantau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Iya. Ya analoginya kayak tadi, kalau kita ada di tempat yang atas kan kita lebih bisa menjangkau penglihatannya ke sekeliling kita. Gitu. Ada satu lagi mungkin? Ya. Nah, ada dua, bentar. Pak At dulu silakan. Itu urusannya dengan ilmu tajwid. Kalau pembacaan qad qamatis shalah yang pertama tidak ada nafas, ya, maksudnya disambung satu nafas, boleh itu pakai tu qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Yang keduanya baru di sukunkan ta marbutohnya. Boleh. Kalau satu nafas. Kalau hanya nafasnya dibagi-bagi qad qamatis shalah, nah itu tidak usah ada tak dhammah di qad qamatis shalah yang pertama. Itu tergantung nafas saja. Boleh itu qad qamatis shalah. Gitu. Ya, silakan Kang.
Baik. Bagaimana kondisi orang yang sholat di rumah padahal dia dengar suara azan? Katanya tadi tidak ada sholat baginya. Itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Itu asar, bukan dari Nabi SAW. Itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Maksudnya adalah orang yang sholat di rumah padahal dia dengar azan, sholatnya tetap sah, tapi dia tidak dapat keutamaan. Sholatnya tidak sempurna lah istilahnya. Secara fikih dia sudah gugur kewajiban, tapi dia tidak memiliki keutamaan yang 27 derajat. Nah itu. Ya bapak-bapak sudah masuk waktu Isya. Ya Kang itu ya. Jangan khawatir ya Kang ya. Aduh saya kafir nih gak sholat di masjid. Enggak apa-apa ya. Tapi ya nanti kita ada pembahasannya mengenai sholat di masjid berjamaah. Itu hukumnya seperti apa, beda-beda ulama nanti berpendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib kifayah. Dan hukum dari azan ini mohon maaf ya, hukum dari azan ini tertinggal tadi, hukumnya adalah sunnah apa Pak? Hukum azan ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah wajib untuk sebuah wilayah. Kalau tidak ada yang adzan satupun di wilayah itu, dosa semuanya satu kampung itu. Tapi kalau ada satu aja yang adzan, misalkan Masjid Ar-Rahman, yang lainnya nggak ada adzan, itu sudah mencukupi sebetulnya. Itu ya bapak-bapak, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.